Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai proses pembuatan data, prediksi, klasifikasi, dan clustering menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizka Widianingsih akan menjelaskan mengenai clustering. Dan saya Gede Amanda akan menjelaskan mengenai klasifikasi. Dan saya Fatnawati Anggraini akan menjelaskan tentang prediksi. Di sini saya Gede Amanda ingin mempraktikkan teknik dari klasifikasi Orange Data Mining. Tapi pertama-tama sebelum itu kita akan mendownload datasetnya di sumber terbuka yaitu Kaggle. Kaggle ini kita bisa memilih dataset yang mau kita gunakan. Ini saya akan menggunakan PCOS Diagnosis Dataset. Nah, kita bisa download aja. Kita buka. Nah, kita bisa lihat ini kurang rapi sebenarnya. Kita rapihkan terlebih dahulu ke data, text to column. Next, kita buat tabel. Next, oke finish. Nah, supaya lebih rapih lagi, sorry, kita A di situ, di situ ALTH, O, I. Nah, jika sudah seperti ini, data siap digunakan. Oh, sebelum itu kita kembali dulu ke keterangan dataset ini bahwa ada target variabel di mana binari 0 itu no dan 1 itu yes, binari indikator dari pasien yang mengidap yang didiagnosis PCOS. Kita ubah dulu 0 ini menjadi no dan 1 ini menjadi yes. CTR1 custom. Oke, general ini kita hapus. Oke, kurung siku sama dengan 1 tutup kurung. 1 itu adalah yes. 0 itu adalah no. Tanda petik dengan format seperti ini. Oh, uh, jika sudah seperti ini, dataset siap digunakan. Kita bisa save saja. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke Orange Data Mining-nya. Di sini kita klik New File aja. Pada widget data ini kita pilih file, bisa diklik atau di drag. Di file ini kita akan memasukkan sumber data yang sebelumnya sudah kita download, yaitu PCOS dataset. Nah, karena kita akan mempraktikkan teknik klasifikasi, eh, klasifikasi itu menggunakan data supervised learning, di mana data supervised learning itu memiliki target atau label. Oke, karena ini udah apply, kita close aja. Kita ke data info. Data info. Data info ini mengonfirmasi. Data info ini memberikan informasi secara umum bahwa PCOS dataset ini memiliki 1000 rows, 6 kolom, fitur satu kategorikal dengan 4 numerik, dengan target outcome-nya itu ada 2 classes, yaitu yes dan no. Lalu ada
data table. Oke. Data table ini untuk melihat karakteristik data dalam bentuk baris dan kolom dengan informasinya 1000 instances itu baris dan 5 fitur. 3, 4, 5 ada target, ini target dengan memiliki dua nilai no dan yes. Kita bisa close. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan data menggunakan scatter plot. Kita rapikan. Oke. Ya, scatter plot ini untuk menampilkan serta menganalisis hubungan dua variabel numerik. Dia fokus pada variabel numerik. Contohnya ini pada garis X, yaitu BMI atau massa berat badan dari orang-orang yang menderita PCOS dan enggak. Habis itu ada Y-nya itu kadar testosteron levelnya. No itu orang-orang yang tidak memiliki atau tidak berdiagnosis PCOS. PCOS-nya no, sedangkan yang merah itu PCOS, diagnosis PCOS-nya yes. Kita juga bisa mengubah semisal testosteron level ini dengan usia. Kita bisa lihat perbandingan sebarannya. Kita juga bisa menampilkan visualisasi menggunakan pivot table. Di mana pivot table ini tuh untuk melihat data dalam bentuk yang lebih ringkas dibandingkan table. Dia lebih ringkas. Diagnosis. Seperti ini. Kita juga bisa memvisualisasikan data menggunakan fitur statistik. Fitur statistiknya. Di sini ada. Kalian juga bisa mengetikkan fitur statistik. Di mana fitur statistik ini menganalisis statistika dasar seperti mean, mode, median, dispersion, sampai ke missing data. Ke missing. Oke. Selanjutnya aku akan menghubungkan ini ke data sampler. Nah, di mana data sampler ini untuk mengatur sampling type sesuai keinginan kita, dan aku akan atur fix proportion of datanya ke 80% dengan barisnya 800. Oke. Setelah ini kita akan hubungkan dengan algoritma naive Bayes. Selanjutnya kita akan evaluasi menggunakan prediction. Jika kita buka, nah, prediction ini belum bisa membaca data atau masih kosong karena si naive Bayes ini, algoritma ini baru memberikan rumus matematikanya, misal rumus matematikanya, sedangkan angkanya atau datanya itu nggak ada. Jadi kita harus menghubungkan data sampler ini ke prediction, karena kita akan mengolah data dari data sampler ini. Oke, kalau kita buka, terlihat bagaimana akurasi dari si naive Bayes ini, di mana ada contoh salah satu error di sini. Datanya mengklasifikasikan PCOS diagnosis ini yes, sedangkan naive Bayes itu mengklasifikasikannya no, karena ada error sekitar 95%. Nah, di sini juga ada lagi, karena akurasinya juga sekitar 99%. Naive Bayes, kita ke test and score untuk mengevaluasi dan melihat kembali. Nah, dengan training set size-nya itu 95%,
akurasi dari naive Bayes itu sekitar 98% dan ini cukup tinggi. Tapi bagaimana dengan kita bandingkan menggunakan beberapa algoritma lain seperti tree, oke, tree, kita sambungkan dulu ke prediction dan test and score, dan KNN atau K-nearest neighbor. Oke, kita ke prediction dan test and score. Oke, di prediction ini kita bisa lihat, kita bisa bandingkan. Contohnya ini. Nah, PCOS diagnosis itu mengatakan yes, tapi ada error di KNN 80% dan dia mengklasifikasikannya menjadi no, dan itu nggak ada error. Sedangkan ada error juga nih di naive Bayes, di mana naive Bayes ini mengklasifikasikannya no, datanya sendiri mengatakan yes, data samplernya. Sini juga ada error sekitar 60%, di mana KNN mengklasifikasikannya no. Kita bisa membandingkan di sini. Oke, kita bandingkan secara keseluruhan di sini. Kita bisa lihat akurasi tree itu sampai 100%, sedangkan naive Bayes itu 98% dan KNN 85%, di mana tree ini unggul. Kita juga bisa melihat visualisasi dari tree ini di tree viewer. Sorry. Kita bisa lihat keterangannya. Sini 100% no dengan distribution 38,8 dengan menstruasi irregular atau menstruasinya nggak teratur. 0 dan di sini sampai akhir. Di sini ada 150 yes dengan distribution of JS no-nya 0% dengan antara velocity count-nya itu di atas 10, testosteron levelnya di atas 40,8, BMI-nya itu di atas 25,25 dan menstruasi regularnya itu 1. 1 itu artinya yes, menstruasi regular. Kita juga bisa memperkecil menjadi 2 level. Sini. Oke, kita lanjut aja. Kita juga akan evaluasi menggunakan confusion matrix. Di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita bandingkan naive Bayes, tree, dan KNN, di mana prediksi dari si naive Bayes itu no, sedangkan harusnya 11 itu aktualnya yes, mengatakan ya. Sedangkan tree itu karena akurasi sebelumnya adalah 100%, jadi dia tidak ada kesalahan dalam memasukkan klasifikasi dari data sampler. Nah, di KNN sendiri, karena sekitar 80% ke atas tadi, kita bisa lihat yes-nya, aktualnya itu no, tapi 30 prediksi dikatakan yes. Dan lagi aktualnya itu yes. Sedangkan si KNN ini memprediksi no. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat bahwa akurasi dari algoritma tree itu lebih tinggi hingga 100%. Yang kedua itu ada naive Bayes 98% dan KNN 85% dengan naive Bayes salah mengakurasi data itu yang harusnya
Yes, tapi Nefbase itu mengklasifikasinya 0, 11 data, dan tree itu karena akurasinya 100%, jadi tidak ada kesalahan dalam mengklasifikasi, sedangkan KNN kita bisa lihat aktualnya 0 tapi 30 diprediksi yes, dan aslinya itu aktualnya itu yes tapi diprediksi no. Oke, sekian untuk teknik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada praktik klasterisasi data kali ini, saya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya. Yang saya ambil datanya adalah mengenai rasio penggunaan gas rumah tangga tahun 2018 sampai 2020. Caranya, kita cari website Badan Pusat Statistik, kemudian kita cari tentang apa yang ingin kita ambil, materi apa yang ingin kita ambil. Di sini saya mengambil tentang energi. Kemudian setelah materinya sudah ditemukan, kita unduh. Jenisnya kita ambil yang berekstension CSV. Karena di dalam Orange, data yang bisa dimasukkan hanya data yang berekstension CSV. Setelah kita download, data ini sudah siap kita gunakan untuk diolah di dalam algoritma Cummins nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Widyaningsih akan menjelaskan mengenai pembuatan data clustering menggunakan Orange Data Mining. Yang pertama, kita masukkan filenya ke sini. Kemudian, kita masukkan data atau dataset yang ingin kita gunakan dalam proses pembuatan data clustering. Untuk pembuatan data clustering awal, itu pasti di bawahnya tipenya ada yang berupa teks dan role-nya berupa meta. Nah, di sini terdapat juga info di mana ada 36 instance, 3 fitur no missing values, data has no target variable, dan 1 meta attribute. 1 meta attribute itu yang ini. Dan tipe ini harus kita ubah menjadi kategorikal, kemudian role-nya kita ubah menjadi fitur. Kemudian apply. Setelah di-apply, kita close. Kemudian selanjutnya, untuk melihat data yang telah kita masukkan, kita cari di sini tab data table. Setelah itu, kita klik 2 kali dan kita lihat datanya. Di sini terlihat bahwa ada fitur yang berangka 91,89, lalu ada juga yang berangka 1,41. Karena gap di sini sangat besar, maka kita harus menormalisasikan data ini menjadi data yang gap-nya tidak terlalu besar. Caranya, kita masuk lagi ke sini, kita tarik widget dari file, kita cari pre-process. Setelah itu, kita klik 2 kali di bagian widget pre-process. Lalu, di sini ada banyak alat-alat untuk pre-processing data. Namun karena kita ingin menormalisasikan data tersebut, maka yang kita gunakan adalah normalize fitur. Kita tarik normalize fitur, kemudian kita drop di sini. Karena kita ingin menormalize, maka kita pilih normalize to interval 0,1 agar jarak antar datanya itu tidak jauh. Setelah itu, setelah pre-process selesai, kita masuk
ke data table lagi untuk melihat data yang sudah di pre-processing. Kita tarik widget dari pre-processing, tempelkan data table, kemudian kita atur data table-nya. Kita rename namanya menjadi data normalisasi. Setelah ini, kita lihat apakah data table yang tadi gap-nya sangat jauh sudah terpreproses menjadi data yang angkanya tidak terlalu memiliki banyak gap. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa fitur di sini itu rentangnya hanya dari 1 ke 0, sekian. Tidak seperti tadi yang dari 98 lalu ke 1. Setelah pre-processing data berhasil, kita masuk ke bagian pembuatan model menggunakan algoritma K-means. Yang ini. Kita pilih K-means, kita atur, kemudian dari pemodelan ini kita buka. K-means ini berguna untuk sebagai alat yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa klaster yang ingin kita buat. Seperti di sini, number of cluster fix-nya itu 3. Di sini bisa diubah menjadi 4 atau 5 atau bahkan 2 atau 6. Tapi di sini saya akan membuat clustering-nya hanya 3 kategori saja, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Karena di sini fix-nya sudah 3, maka ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya, dari K-means, untuk melihat hasilnya, kita menggunakan scatter plot. Scatter plot ini digunakan sebagai algoritma yang bisa memvisualisasikan hasil dari data yang telah kita olah tadi. Di sini terlihat bahwa Papua Barat itu ada di C1 dan C3 itu ada Sumatera Barat. Di sini ada akses. Di dalam akses itu ada akses X, dan akses Y. Di dalam akses X ini, kita bisa mengubah-ngubah tampilannya. Seperti misalnya kita ingin menampilkan fitur 1, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Jika kita ingin menampilkan fitur 2, tampilannya akan seperti ini karena di sini terdapat fitur 2. Tapi karena kita ingin menampilkan keseluruhan fitur, maka yang saya pilih adalah clustering. Di sini juga bisa diubah. Untuk bagian ini, saya memilih cluster karena untuk di bagian ini, saya memilih cluster karena itu bisa lebih mudah dilihat.
seperti ini. C1 berwarna biru, C2 berwarna merah, dan C3 berwarna hijau. Nah, jika tampilannya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat hasilnya menjadi bentuk data table dengan menarik widget dari Kamins ke data table. Kemudian, data table ini akan kita rename menjadi tabel clustering. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari pengolahan data dari algoritma Kamins yang dimasukkan ke dalam widget berupa tabel. Tampilannya menjadi seperti ini. Tampilannya menjadi seperti ini. Di sini kita bisa melihat bahwa Provinsi Aceh itu adalah provinsi yang rasio penggunaan gas rumah tangganya itu paling tinggi, yaitu 0,51517,481. Kemudian yang terendahnya itu ada kemudian provinsi terendahnya itu adalah Papua yang hanya menggunakan 0,51596 penggunaan gas rumah tangga. Setelah semua ini selesai, kita akan langsung menyimpan datanya dengan cara menarik widget dari tabel ke save data yang ini. Setelah itu, kita klik 2 kali di sini, kemudian kita klik save, lalu kita pilih tempat yang ingin kita gunakan untuk menyimpan datanya. Kita ganti namanya, rasio penggunaan gas. Jika tampilannya sudah berubah seperti ini, kita cek ke bagian di mana kita menyimpannya dan dia sudah tersimpan. Dan proses pembuatan dan pemrosesan data menjadi data yang telah terklasterisasi sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prediksi. Nah, sebelumnya kita download lebih dahulu datanya. Saya menggunakan situs Kaggle. Di sini saya sudah mendapatkan datanya, yaitu prediksi status akademik mahasiswa. Pertama, kita langsung download saja datanya. Setelah memastikan bahwa datanya terdownload, kita bisa kembali ke Orange. Nah, di sini karena kita akan melakukan prediksi, kita membutuhkan data training dan juga data testing. Yang pertama, kita akan memasukkan data trainingnya terlebih dahulu. Kita bisa pertama kita menggunakan file widget file, itu di sini kita bisa memberikan nama data training. Nah, setelah itu kita klik 2 kali, lalu masukkan data yang telah kita download tadi.
Karena kita akan melakukan prediksi, maka kita membutuhkan target. Nah, target yang akan digunakan yaitu status akademik. Kita ubah dari fitur ke target. Lalu kita apply. Nah, setelah ini, kita bisa langsung menyambungkan ke data table. Nah, data table ini tuh berfungsi untuk memastikan data telah berhasil dimuat dan juga dapat dilihat secara keseluruhan. Nah, ini dia. Datanya sudah bisa dan sudah terlihat semua. Lalu setelah itu, kita juga eh, bisa melakukan eksplorasi data terlebih dahulu, yaitu sebelum membangun model, kita pasti melakukan eksplorasi data terlebih dahulu untuk memastikan atau memahami karakteristik dan juga distribusi datanya. Pertama, kita bisa menggunakan data info. Di sini data info itu untuk memberikan eh, ringkasan jumlah baris, kolom, tipe data, dan juga data yang hilang. Nah, di sini kita bisa lihat di data info, datanya itu dataset mahasiswa kehadiran aktivitas, IPK, lalu ada site-nya dengan row 500 dan juga 10 kolom, ada fiturnya 2 kategori, 6 numerik, ada targetnya kategorikal, outcome with two class, lalu ada metanya 1 teks sama missing datanya nggak ada. Nah, kita juga bisa menggunakan box plot. Nah, box plot sendiri ini tuh bisa membantu mengidentifikasi outlier dan juga melihat sebaran data numerik terhadap kelas target. Kita juga bisa menggunakan distribution, yang ini distribution sendiri biasanya digunakan untuk melihat distribusi tiap fitur, baik itu numerik maupun kategorikal. Ada juga scatter plot. Kita bisa cari di sini scatter plot. Nah, kalau scatter plot sendiri ini biasanya digunakan untuk hubungan antara dua variabel numerik. Yang itu membantu mengidentifikasi korelasi ataupun pola tertentu. Lalu juga ada fitur statistik. Ini fitur statistik. Nah, sedangkan fitur statistik sendiri ini digunakan untuk menyajikan secara statistik seperti mean, standar deviasi, minimum, dan juga maksimal dari setiap fitur. Nah, setelah ini kita melakukan proses pemodelan. Pasti setelah melakukan eksplorasi data selesai, kita mulai dengan membangun dua model machine learning, yaitu decision tree dan juga Nepes Bayes. Kita bisa hubungkan di tree terlebih dahulu. Yang ini tree. Nah, model decision tree ini digunakan untuk membuat pohon keputusan yang dapat divisualisasikan dengan tree viewer. Kita cari tree viewer. Lalu kita juga menggunakan Nepes Bayes. Nah, di Nepes Bayes sendiri ini tuh biasanya digunakan untuk uh, klarifikasi berdasarkan probabilitas. Nah, lalu kita hubungkan, karena kita akan melakukan prediksi, maka kita hubungkan ke prediction. Di sini kita hubungkan ke prediction. Lalu Nepes Bayes-nya juga kita hubungkan ke prediction. Nah, karena datanya masih kosong, kita harus memerlukan data testingnya untuk memuat data yang ada. Nah, kita drop lagi file ini, lalu kita klik 2 kali, kita masukkan data testing. Kita bisa cari langsung sih. Data testing.
Nah, ini data testingnya kita open. Karena kita melakukan data testing, di sini kita tidak perlu mengganti apapun, kita langsung apply, dan setelah itu kita bisa hubungkan file ini ke data table, lalu setelahnya kita hubungkan ke prediction. Nah, setelah ini kita sudah dapat melihat prediksi yang akan kita lihat, yaitu ada di sini ada Tri dan Neves Bias. Di sini seperti contohnya seperti Kiki Ananda, dia laki-laki dengan umur 20 tahun dengan status belum menikah. Nah, di sini diketahui bahwa di Tri dia lulus dan juga di Neves Bias dia lulus. Tetapi untuk Putri dia di sini di Tri dia lulus, tapi di Neves Bias dia tidak lulus. Dari uh, reviewers di sini. Tentang kelulusan data mahasiswanya. Lalu juga kita bisa lihat di fitur statistik. Di sini statistik dari yang lulus dan juga tidak lulus. Lalu ada Blogspot. Lalu ada scatter plot. Dan juga ada distribution. Oke, setelah itu kita bisa langsung menyimpan datanya, itu kita tinggal save data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.